Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali ketemu dengan saya Ali Taba, Ketua Balai Adat Kearian Tangerang. Masih terkait dengan polemik nasab yang sepertinya tidak akan pernah berhenti dan eh, kayaknya memang tidak akan pernah berhenti karena yang satu bersikukuh untuk satu hal, yang lainnya juga bersikukuh pada hal lainnya. Keadaan ini terus memanas karena ternyata uh, tidak ada yang berusaha apa itu uh, tidak ada yang berhasil, ya, tidak ada yang berhasil mempertemukan kedua pihak ini pada satu pada satu pertemuan, pada satu forum, pada satu bentuk musyawarah untuk mencari mufakat. Dan saya kira memang mufakat ini tidak akan ditemukan entah sampai kapan, bisa jadi mungkin sampai hari kiamat kali ya, karena dua-duanya bersikukuh pada keyakinan, dan keyakinan itu juga didasari oleh dalil-dalil yang menurut keduanya kuat gitu. Makanya kemudian keadaan semakin memanas. Cuma sayangnya masih bagi kami para penggiat budaya, bagi kami para penggiat sejarah, ini masih sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena saya melihat konfrontasi ini menjadi tidak fair. Tidak fair itu karena apa? Karena di kelompok para kiai, saya menyebutnya mungkin kiai lokal lah ya, kiai pribumi. Dalam hal ini Kiai Haji Imaduddin Usman, kemudian Kiai Haji Gus Fuad ya, Gus Fuad Pleret, kemudian Gus Abbas yang dari Cirebon. Kemudian di sisi lainnya adalah Rabithah Alawiyah. Gitu. Kan sebenarnya yang berkonfrontasi ini adalah Kiai Imad dan teman-teman berhadapan dengan para habib yang ada di Rabithah Alawiyah. Sayangnya sampai saat ini yang berkonfrontasi di medsos dan lain sebagainya justru bukan dua kelompok ini. Selalu tidak pernah ketemu. Saya tidak mengerti kenapa mereka tidak pernah ketemu. Apakah ini karena sesuatu yang dianggap riskan dan membahayakan pengetahuan umum apabila hadir di forum, karena pasti forum ini akan forum ini mau tidak mau endingnya harus menang atau kalah, tidak mungkin kemufakatan itu misalnya kelompok Kiai Imad kemudian menerima misal nasabnya para habib ini benar-benar tersambung ke Rasulullah, sementara dari Rabithah Alawiyah juga tidak mungkin menerima apa yang dijelaskan dalam tesis Kiai Haji Imaduddin Usman gitu. Memang konfrontasi ini kayaknya memang tidak akan ketemu jalan keluar, karena tidak mungkin yang satu mengalah ke yang lain. Soal nasab ini cuma ada satu pilihan yang menurut saya ini akan bisa dipilih oleh siapapun. Pilihan itu adalah sebagaimana saya sampaikan di episode sebelumnya gitu, bahwa kita harus memilih sikap seperti bagaimana Allah bersikap terhadap makhluknya, terhadap manusia ini. Allah membebaskan manusia ini mau menjadi manusia yang bertakwa atau manusia yang mungkar, mau jadi muslimin dan mukminin sejati atau mau jadi kafirin sejati, silakan, la ikraha fiddin. Artinya harusnya
kalau dalam hari ini yang dikritisi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan adalah teman-teman kita di Rabithah Alawiyah, dalam hal ini adalah para habaib yang diragukan ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mengambil cara ini, yaitu tidak ada paksaan, tidak ada paksaan untuk meyakini, untuk mempercayai, harusnya ini sudah selesai. Jadi satu-satunya pilihan yang bisa diambil adalah ya sudah, kalau misalkan teman-teman di Rabithah Alawiyah ini tetap berkeyakinan bahwa dirinya tersambung ke Rasulullah, sudah cukup, ya sudah, yakini saja gitu. Hanya jangan paksa-paksa orang lain, apalagi berteriak-teriak bahwa kami tersambung ke Rasulullah. Jangan lagi lakukan itu, karena banyak di luar sekarang orang lain sudah tahu dan berdasarkan dalil-dalil yang sangat kuat, fakta-fakta yang sangat kuat bahwa Anda tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Lalu kepada teman-teman dari Kiai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan juga, ya sudah, mau tidak percaya dengan kenasaban orang-orang di Rabithah Alawiyah atau tidak, ya sudah. Saya kira kalau semuanya mengambil sikap seperti ini harusnya sudah selesai gitu. Karena tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin semua orang bisa kita paksa untuk sama-sama meyakini keyakinan kita sendiri, apalagi keyakinan yang tidak didasari fakta-fakta yang kuat, dalil-dalil yang kuat, dalil yang dipegang selama hampir 550 tahun itu sekarang ternyata kan dipatahkan. Bahkan ternyata yang mematahkan ini sudah berkali-kali ada orang yang melakukan kajian, cuma kajian Kiai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan ini ternyata lebih real, ya, lebih detail, bahkan didukung juga oleh cabang-cabang ilmu lain yang juga tidak bisa dibantah, tidak bisa ditolak, seperti virologi dan DNA gitu. Lalu hal yang paling memprihatinkan, kok tiba-tiba muncul orang-orang yang berteriak-teriak untuk melakukan mubahalah. Masya Allah gitu. Ada orang-orang yang bahkan rela untuk menerima kutukan dari Allah demi kecintaannya pada junjungannya, ya, pada junjungannya para habib yang amat dicintainya. Saya kira tidak perlu sebenarnya mubahalah semacam ini. Agama kita juga tidak membaguskan, ya, tidak menilai baik orang-orang melakukan sumpah-sumpah semacam itu. Karena ada jalan tengah yang bisa diambil. Jalan tengah tadi yaitulah kita berteladan, kita mencontoh bagaimana sikap Allah memberikan kebebasan pada makhluk. Ini antara Tuhan dan makhluk aja, ya, Allah ngasih kebebasan. Masa kita antara makhluk dan makhluk tidak bisa memahami itu? Pahamilah soal itu, bahwa tidak bisa kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Karena ketika kita memaksakan keyakinan kita pada orang lain, pasti akan timbul clash, akan timbul konflik. Dan sekarang buktinya konflik itu terjadi seperti sekarang. Tidak perlu ada mubahalah. Saya khawatir apa yang terjadi pada klan Balawi ini, jangan-jangan ini adalah mubahalah orang-orangnya yang terdahulu. Jangan-jangan gitu. Karena apa? Kok tiba-tiba saja muncul lalu kemudian tidak bisa ditolak sama sekali, tidak bisa dibantah sama sekali sampai saat ini. Semua cabang ilmu pengetahuan menyudutkan teman-teman di Balawi pada posisi yang tidak bisa menolak, tidak bisa membantah gitu. Jadi tidak perlu mubahalah itu. Saya cukuplah ambil keyakinan masing-masing. Yang percaya silahkan, yang tidak juga silahkan, ya. Tidak perlu kita paksakan orang lain untuk percaya, apalagi kemudian memposisikan kita selalu lebih di atas dari yang lain. Nggak usah kayak gitu, biasa-biasa aja gitu. Karena seperti di penjelasan saya yang kemarin, ada banyak yang harus kita pertaruhkan ketika kita terus sibuk berkelahi. Persatuan Indonesia akan kita korbankan, ukhuwah Islamiyah akan kita korbankan. Yang paling mendasar adalah
Jangan sampai konflik ini membuat kita benar-benar lupa mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang takut dengan yang tidak takut dengan Allah sih mungkin ya silahkan bebas-bebas aja. Tapi saya yakin tidak akan ada orang yang siap menerima hukuman Allah gitu. Jadi ayo keadaan ini jangan sampai membuat kita merenggang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keadaan ini merenggang kita dari nilai-nilai kemanusiaan yang Rasulullah teladankan pada kita semua. Karena hanya dengan jalan itulah kita bisa berpulang kepada Allah. Jalan takwa bukan jalan nasab. Hanya jalan takwa yang bisa mengantarkan kita pulang kepada Allah, bukan jalan nasab. Jadi tidak perlu mubahalah semacam itu. Jangan buang-buang energi, jangan buang-buang pikiran, dan jangan buang percuma hidup ini hanya untuk mubahalah yang bahkan mungkin bisa jadi kita tidak pernah tahu yang sesungguhnya. Mohon maaf apabila ada yang salah, itu karena kebodohan saya. Tapi kalau ada yang benar dan bisa dipahami, itu karena sesungguhnya Allah lah yang membimbing kita semua. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.